Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Berarti Muawiyah kafir, Ali kafir, Abu Musa al-Ash'ari kafir, dan juga Amr bin As kafir, dikafirkan seluruhnya. Dan yang riba dengan mereka maka kafir. Kharajtu, aku keluar. Ini keluar dari baiat, melepaskan diri dan kemudian mengumpulkan orang-orang yang sependapat dengannya. Mengumpulkan dan memprovokasi sampai mendatangi sahabat yang bisa diajak. Mereka datangi Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bukankah kau telah diusir oleh Utsman? Padahal bukan diusir. Bukankah kau telah diusir oleh Muawiyah dari Syam? Pasang untuk kami bendera, angkat untuk kami bendera, kami semua akan jadi tentaramu, kamu yang mimpin kami. Maka Abu Dzar menasihati mereka, mahlan ya ahlal Islam, tenang wahai kaum muslimin. Mahlan ya ahlal Islam, awsani khalili, kekasihku, ini Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku untuk mendengar dan taat kepada penguasa walaupun budak dari Habsyi. Telah diwasiatkan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap tasma' wa tutiq wa in sayyaru, walaupun mereka menggiringmu, saquka kaifa saqu, walaupun mereka menggiringmu kemanapun mereka mau. Ini dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar ketika zaman Rasulullah masih hidup, ketika di zaman aman Abu Dzar sedang tidur di masjid dengan tenangnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman sentosa. Rasulullah SAW melihat Abu Dzar tidur, digoyang dengan kakinya agar bangun, kemudian mengatakan, araka na'iman fi, aku melihat kau tidur di sini. Bala ya Rasulullah. Kaifa, bagaimana pendapatmu kalau kau diusir dari Madinah ini? Kata Abu Dzar, kalau aku diusir dari Madinah, aku akan ke Syam, negeri yang suci, karena Syam itu mendapatkan keutamaan. Kalau dari Syam kau diusir juga, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, kalau dari Syam diusir juga, apakah aku harus lawan dengan pedangku? Kata Rasulullah, jangan. Maukah aku tunjukkan kepadamu yang khairun min dzalik, yang lebih baik dari itu? Kaifa ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Tasma' wa tuti' wa in sayyaruka kaifa saquk, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dengar dan taatlah walaupun kamu diusir kemanapun, walaupun kamu digiring kemana mereka mau. Subhanallah, ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW bahwa Abu Dzar akan diusir. Tetapi ternyata yang bermakna bukan diusir, tetapi disuruh ke Syam, atau disuruh dengan kalimat engkau tidak bisa hidup di sini kalau pendapatmu demikian. Karena Abu Dzar memiliki pendapat yang berbeda dengan keumuman para sahabat, yaitu pendapat tidak boleh menyimpan harta lebih dari sehari. Jadi apa yang kamu punya kamu makan, sisanya sedekahkan. Begitu. Kata mereka, kata para sahabat, kamu gak bisa hidup bermasyarakat kalau kamu berpendapat seperti itu. Maka merasa kalau beliau disuruh pergi, tidak bisa bermasyarakat, maka beliau pergi ke Syam. Sampai di Syam, mulai terdengar suara-suara pendapatnya Abu Dzar, maka diucapkan dengan ucapan yang sama. Kalau kau berpendapat seperti itu, engkau gak bisa hidup dengan masyarakat dengan pendapatku seperti itu. Maka beliau keluar lagi dari Syam sampai di Rabdah. Sampai di Rabdah mereka datang, para Khawarij datang kepadanya, kalau kamu mau memasang bendera pemberontakan untuk kami akan jadi tentaramu. Maka kata Abu Dzar, tidak. Awsani khalili, kekasihku telah memberikan wasiat kepadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sikap Abu Dzar inilah yang diperintahkan untuk seluruh kaum muslimin, untuk sabar menghadapi penguasa, untuk sabar menghadapi berbagai macam tingkah laku para penguasa. Dan juga dari riwayat ini kita mengetahui bahwa Khawarij selalu memprovokasi massa, memprovokasi masyarakat untuk menentang penguasanya dengan sekecil-kecil alasan.
Dan itu dari dulu sampai sekarang. Maka yang jadi fokus adalah khilafah Ali bin Abi Thalib adalah khilafah yang sah, walaupun ada beberapa yang tidak berbaiat. Tetapi tetap dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah bahwa yang sah adalah khalifah Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian terjadilah pembaiatan kepada Muawiyah setelah Ali terbunuh oleh kaum Khawarij. Bukan oleh pihak Muawiyah, oleh kaum Khawarij karena dianggap kafir. Maka kemudian dibaiatlah Muawiyah radhiyallahu taala anhu setelah itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, 4 khulafa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum adalah khulafa ar-rasyidin. Kata Imam Sabuni rahimahullah, "Fakana haula'il arba'ah al-khulafa ar-rasyidin alladzina nassara Allah bihim ad-din wa qahhara wa qasara bimakanihim al-mulhidin wa qawwa bimakanihim al-islam wa rafa'a fi ayyamihim lil-haqq al-a'lam wa nawwara bi diyarihim nur wa nurihim wa bahaihim ad-dhalam." Maka mereka yang 4 adalah khalifah-khalifah yang lurus atau khulafa ar-rasyidin, yang Allah menolong agama ini dengan adanya mereka, yang Allah menguatkan agama ini dengan adanya mereka, yang Allah menghancurkan mulhidin dan menguatkan kedudukan kaum muslimin dengan adanya mereka. Wa qawwa bimakanihimul Islam, dan semakin kuat dengan kedudukan para khalifah itu keislaman ini. Wa rafa'a fi ayyamihim lil haqqil a'lam, dan naiklah bendera-bendera kebenaran di masa-masa tersebut. Wa nawwara bi dhiyaihim wa nurihim wa bahaihim ad-dhalam, dan bercahaya dengan cahaya mereka, dengan nur mereka, maka kegelapan menjadi terang benderang. Wa haqqaqa bi khilafatihim wa'dahu as-sabiq fi qawlihi 'azza wa jalla, dan telah terwujud dengan khalifah-khalifah tersebut, yakni dengan sebab khalifah-khalifah tersebut apa yang telah Allah janjikan, yang telah Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Qala wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Allah menjanjikan untuk orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, sungguh aku akan jadikan mereka penguasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan pasti Allah akan mantapkan kedudukan mereka dan agama mereka yang mereka ridhoi. Dan Allah akan gantikan ketakutan dengan keamanan. Allah gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Ini khonifina azamullah, apa yang Allah janjikan untuk kaum mukminin. Apa yang Allah janjikan terwujud di masa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga apa yang Allah katakan asyidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum, Allah wujudkan di masa mereka juga. Maka faman ahabbahum wa tawallahum wa da'alahum wa ra'a haqqahum wa 'arafa fadlahum faza fil faizin. Maka siapa yang mencintai mereka, sana semua ya. Faman ahabbahum, siapa yang cinta pada mereka, yang berwala kepada mereka, yang mendoakan mereka dengan baik,
yang mengenali keutamaan-keutamaan mereka, maka dia faza fil faizin, maka dia menjadi orang yang berhasil, yang akan menang, yang akan mendapatkan dari Allah kemuliaan. Tapi sebaliknya, waman abghadahum wa sabbahum wa nasabahum ila ma tansibuhumur rawafid, sedangkan sebaliknya, yang membenci mereka, yang mencerca mereka, atau yang menjuluki mereka dengan julukan-julukan seperti yang dijulukkan oleh Khawarij dan oleh Rawafid, oleh Syiah dan Rafidah dan Khawarij, maka Allah akan melaknat mereka. Faqad halaka fil halikin, maka mereka akan binasa bersama orang-orang yang binasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasubbu ashabi faman sabbahum fa'alaihi la'natullah. Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian cerca sahabat-sahabatku. Siapa yang mencerca mereka, maka atasnya laknat dari Allah. Ini namanya al-wala wal bara. Barang siapa yang berwala kepada khalifah-khalifah yang lurus ini, maka orang itu selamat. Orang itu menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Faizin, orang yang akan menang, orang yang akan lulus, orang yang akan berhasil. Tetapi sebaliknya, orang yang mencerca mereka, menjuluki mereka, membenci mereka, menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek, maka Allah akan melaknat mereka. Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang sahih, la tasubbu ashabi, jangan kalian cerca sahabat-sahabatku, karena sungguh demi yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Sungguh kalau salah seorang kalian berinfak segunung Uhud emas, belum menyamai satu mudnya mereka, setidukan tangan mereka, belum menyamai mereka. Artinya kalian tidak akan bisa menyamai kemuliaan mereka, ketinggian mereka, keimanan mereka. Ini peringatan kepada kaum Rafidah, kaum Khawarij, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang yang sesungguhnya bukan Khawarij, sesungguhnya bukan Rafidah, tapi sama'una lahum, tukang dengar. Tukang dengar ucapan mereka. Ucapan Rafidah didengar, ucapan Khawarij didengar, ucapan kaum sesat didengar. Ditegur, jangan kamu dengar ucapan mereka. Mereka itu orang yang memusuhi sahabat. Loh, kita kan harus objektif. Kita harus menerima dari semua pihak. Akhirnya orang tersebut berbicara seperti Khawarij, berbicara seperti Rafidah Syiah, dalam keadaan dia bukan Syiah, dalam keadaan dia bukan Khawarij. Sampai sumpah, demi Allah saya bukan Khawarij, demi Allah saya bukan Rafidah. Tapi kalau kita lihat sikap Utsman, dicela. Oh, Utsman itu begini, Utsman itu begini. Tahu dari mana kamu? Saya baca buku apa? Buku yang ditulis oleh fulan, ternyata fulan itu Rafidah Syiah. Dari mana kamu dengar? Dari kaset ulama. Ulama mana yang kamu maksud? Fulan yang disebut tokoh Syiah lagi. Kasetnya tokoh-tokoh Syiah. Ya tentu saja. Akhirnya teracuni dengan racun-racun mereka. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah, kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah harus memuliakan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan semua para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Memuliakan mereka, meninggikan mereka, dan menjaga kehormatan mereka. Wa qala man ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum wa man abghadahum fa bi bughdhi ubghiduhum. Dan diriwayatkan pula bahwa beliau bersabda, siapa yang cinta pada mereka maka aku pun mencintainya, dan barang siapa yang membenci mereka maka aku pun membencinya.
Man adahum faqad adani, barang siapa yang menyakiti mereka berarti menyakitiku. Wa man sabbahum fa alaihi la'natullah, dan barang siapa yang mencerca mereka maka atasnya laknat dari Allah. Namun riwayat ini memiliki kelemahan. Hadis ini dhaif. Cukup dengan hadis yang sahih tadi, la tasubbu ashabi walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Ini cukup sebagai peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mencerca sahabat-sahabat beliau. Kemudian prinsip berikutnya, qala wa yara ashabul hadits al-jum'ah wal-'idain wa ghairihima min as-salawati khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajira. Dan ashabul hadits juga berpendapat tetap salat Jumat dan mengadakan 2 hari raya dan lain-lain dari salawat dan dari salat wajib khalfa kulli imamin muslim, di belakang setiap imam yang muslim, barran kana aw fajiran, apakah dia orang baik atau orang jahat, selama masih muslim maka tetap kita salat di belakang mereka dan kita tetap berhari raya bersama mereka dan tetap kita salat berjamaah di belakang mereka. Ini juga prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya prinsip-prinsip Ahlus Sunnah ini didasari dengan sekian dalil, bukan 1, bukan 2, bukan 3, sekian banyak dalil. Di antaranya apa yang sering kita baca, yaitu hadis yang ma'ruf ketika Rasulullah mengatakan usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Ketika para sahabat minta wasiat ini tentunya adalah yang paling penting dari perkara, karena wasiat itu biasanya ditinggalkan oleh seorang yang akan meninggal. Berarti perkara yang akan disampaikan perkara yang paling penting. Ternyata ketika para sahabat, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'udhatun muwaddi' fausina, ya Rasulullah, seakan-akan nasihatmu ini nasihat terakhir orang yang akan berpisah, maka berilah wasiat kepadaku, kepada kami. Maka Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallah. Pertama, wasiat untuk takwa pada Allah. Yang kedua, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Yang kedua, dengar taatlah pada penguasa kalian walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Ma'ruf, ungkapan yang rendah, manusia yang rendah, budak dari Habsyi. Tentunya kata para ulama, yang dimaksud adalah bekas budak. Karena budak tidak sah jadi penguasa. Artinya tadinya budak, tapi karena dia punya pengikut, kemudian dia menggerakkan massa sampai kemudian dia memberontak jadi penguasa. Kalau muslim, maka tetap harus taat padanya. Walaupun bekas budak, hitam, jelek, bahkan disebutkan cacat. Kalau orang cacat kemudian memimpin, sudah menjadi pemimpin dan sudah memegang kekuasaan dan memegang tentara, maka tetap tasma' wa tuti'. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, ini dalam riwayat lain, dalam lafaz lain disebutkan mujadda'ul atraf. Mujadda' itu putus hidungnya, potong, songong. Mujadda'ul atraf, potong tangannya, kakinya, pincang, putus. Dikatakan tasma' wa tuti'. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa kita tetap bersama penguasa, barran kana aw fajiran, apakah mereka itu orang baik atau orang jelek, syaratnya dia adalah seorang muslim yang masih salat. Dalam riwayat yang sangat banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya hadis yang menyatakan bahwa khairu a'immatikum, sebaik-baik penguasa kalian adalah yang yuhibbunahum wa tuhibbunahum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim,
penguasa-penguasa yang paling baik adalah penguasa yang mencintai kalian, para rakyatnya, dan kalian cinta pada mereka. Mereka bersalawat mendoakan kalian, kalian pun bersalawat mendoakan mereka. Itu khairu a'immatikum. Dan syiraru a'immatikum, sebaliknya sejelek-jelek para penguasa kalian adalah yang tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kalian benci mereka dan mereka benci kepada kalian. Tal'anunahum wa yal'anunakum, mereka melaknat kalian, kalian melaknat mereka. Ini syirar, sejelek-jelek penguasa. Kemudian sahabat berkatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf?" Apakah kita tidak penggal mereka dengan pedang ini? Apakah kita tidak lawan dengan pedang? Qala la ma aqama fikumus salah. Jangan, selama mereka menegakkan salat di tengah kalian. Selama mereka menegakkan salat, masih muslim. Maka bagaimanapun jahatnya, kalian sudah melaknati mereka, mereka sudah melaknati kalian, tetap tidak boleh mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah, melepaskan diri dari taat, memberontak kepadanya, tidak boleh. Tetap tasma' wa tuti, dengar dan taat pada perkara-perkara yang ma'ruf. Dan masih banyak lagi dalil-dalil tentang masalah ini. Sampai yang sejelek-jeleknya penguasa, yang Rasulullah menyebutnya dengan kalimat qulubuhum qulubus syayatin fi jutmanil ins. Nanti akan datang penguasa-penguasa yang qulubuhum qulubus syayatin, yang hati mereka seperti hati setan, fi jutmanil ins, di tubuh-tubuh manusia. Tubuhnya manusia, hatinya setan. Disebut dalam hadis itu, la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Tidak mengikuti sunnahku dan tidak mengikuti petunjukku. Jadi dalam sisi manhaj dia adalah ahlul bid'ah, enggak mengikuti sunnah. Dari sisi jahatnya kayak setan. Tapi kalau dia masih salat, masih mengaku muslim, maka tetap Rasulullah menjawab dengan kalimat la illa antara kufran bawahan. Tidak, jangan kamu perangi mereka sampai kamu melihat kekafiran yang nyata-nyata. Maka dari sinilah Imam Sabuni mengatakan bahwa salat Jumat, salat hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, dan juga salat-salat wajib tetap di belakang mereka. Karena memang hukum asalnya salat Jumat, salat Idain, salat jamaah itu dipimpin oleh pemerintah, penguasa. Kalau masjid terbesar di ibu kota, tentunya penguasanya yang mengimami. Kalau di bawahannya ya gubernurnya. Kalau di desanya ya kepala desanya yang imam. Begitu hukum asalnya. Kalaupun bukan mereka, maka orang-orang yang diridhoi mereka. Dan kalau kemudian mereka membiarkan kaum muslimin memilihnya sendiri, walhamdulillah, dipilih menurut sunnah, siapa yang terbaik, siapa yang paling hafal, dan siapa yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya. Kalau ternyata di satu masjid ada imamnya adalah, kamu tahu ini orang jahat, orang ini penipu, perampok dan sebagainya, kamu tetap diperintahkan sholat jamaah. Sholat kamu buat kamu, sholat dia buat dia. Tapi imamnya fajir, walaupun imamnya fajir, sholat kamu tetap sholat kamu. Masih tetap sholat 4 rakaat. Oh ya tetap, zuhurnya 4 rakaat. Tetap ada tumaninahnya, ada, maka ikut kamu sholat di belakangnya. Dia dengan niat dia, kamu dengan niat kamu. Mungkin dia niatnya supaya kelihatan saya orang baik di desa ini, padahal di desa lain dia perampok. Di sini dia jadi imam masjid. Kamu tahu bahwa ini orang penjahat, maka ingat ucapan para ulama, sallu khalfa kulli imamin barran kana aw fajiran. Salatlah di belakang para imam yang mengimami salat, apakah dia orang baik atau orang jahat. Kalau ahli bid'ah, kalau ahli bid'ah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, salli wa alaihi bid'atuhu. Walaupun ahli bid'ah, salatlah kamu di belakang mereka. Bid'ahnya buat mereka, bukan buat kamu. Tentunya
kita mengetahui syarat sah salat. Kalau masih lengkap syarat sah salatnya, ya tentunya kita diperintahkan untuk salat bersama mereka. Bid'ah mereka untuk mereka. Tetapi kalau syarat sah salat mereka tidak kerjakan, sehingga salatnya jadi rusak dan tidak sah, baru kita tidak salat di belakang mereka. Seperti kalau mereka merubah salat zuhurnya menjadi 5 rakaat, atau mereka ubah salatnya tanpa tasyahud atau tanpa apa lagi yang mereka rubah, maka itu tidak sah. Demikian pula yang termasuk wajib adalah tumakninah. Tumakninah itu bukan kekhusyuan dalam artian orang harus khusyuk, bukan. Tumakninah itu kalau sempat membaca bacaan-bacaan salat yang paling minim, maka itu berarti sudah ada tumakninah. Kalau itu pun tidak sempat, maka itu tidak sah juga. Karena tumakninah ini tersebut di dalam hadis al-musyi' salatahu. Padahal hadis al-musyi' salatahu itu menunjukkan perkara-perkara yang wajib. Sebab orang tadi disuruh salat lagi. Shalli fa innaka lam tusalli. Salatlah kamu, engkau belum salat. Mengulangilah. Balik lagi. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu, salat lagi. Kamu belum salat. Balik lagi salat lagi. Irji' fa shalli sampai 3 kali. Yang ketiga dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa salat yang lebih baik dari ini. Maka diajarkan, kalau kamu salat, hendaklah kamu berdiri, bertakbir, kemudian ucapkan demikian sampai akhir. Maka kata para ulama, yang disebutkan oleh Rasulullah adalah yang wajib, yang kalau tanpa ini tidak sah. Berdiri, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan tumakninah. Karena kalimat itu terus disebutkan. Hatta tatma'inna raki'an. Farka' hatta tatma'inna raki'an. Ketika sujud, fasjud hatta tatma'inna sajidah. Terus begitu. Berarti itmi'nan atau tumakninah adalah wajib hukumnya. Sehingga orang yang sholat tanpa tumakninah, tidak sempat membaca subhan rabbiyal a'la sekalipun enggak sempat, maka tidak sah sholat. Maka kamu jangan sholat di belakang dia. Tapi dia orangnya baik, walaupun baik, sholatnya enggak baik. Kalau memang benar-benar baik, kamu nasihati untuk merubah sholatnya, supaya dia sholatnya tumakninah. Kalau tetap dalam keadaan sholat itu memenuhi syarat-syarat sahnya dan ada tumakninahnya, maka shalli wa alaihi bid'atuh, sholatlah di belakang mereka, untuk mereka bid'ah mereka. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang berjalan bukan di atas emosi. Walaupun benci sama ahlul bid'ah, tapi ketika sholat jamaah tetap hadir, tetap sholat bersama mereka, di belakang mereka. Kamu itu katanya mentahdir saya, kok sholat di belakang saya? Itu bukti bahwa kami tidak mengkafirkan kamu. Itu bukti bahwa Ahlus Sunnah dengan peringatannya hati-hati dari kesesatan fulan, itu bukan berarti mengkafirkan, tetapi memperingatkan untuk orangnya agar jerah dan untuk masyarakat agar jangan terbawa dengan kebid'ahan. Demikianlah ikhwan fillah azakumullah, hikmah atau bijaksananya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka berjalan dengan hadis. Ketika hadis menyuruh untuk tetap sholat di belakang mereka, maka mereka pun tetap. Termasuk sholat hari raya. Dan ini jawaban dari kebingungan kaum muslimin. Setiap tahun ribut, hari rayanya sekarang apa besok, besok apa lusa. Setiap tahun ribut. Kenapa harus ribut? Padahal sudah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Dalam kitab akidah, bukan dalam kitab fikih. Untuk tetap taat pada penguasa, untuk tetap ikut bersama penguasa, sholat Jumat bersama penguasa, sholat hari raya bersama penguasa. Ya sudah ikut Istiqlal saja. Kenapa? Loh, Ustaz, wah ini Indonesia, Islamnya Islam Indonesia. Bukan Islam Indonesia, Islam Sunnah. Memerintahkan untuk mengikuti sunnah. Dan sunnah Rasulullah SAW adalah sallu khalfa kulli imam. Tapi fajir, barran kana au fajiran, baik ataupun jahat orang, maka salat di belakang mereka, untuk mereka, salat mereka untuk kita, niat kita.
beda nilainya masing-masing, walaupun satu shaf, walaupun satu jamaah bersama-sama salatnya, nilai di sisi Allah berbeda-beda. Innamal a'malu binniyat, dengan niat masing-masing. Tapi Ustaz, niatnya penguasa itu adalah hanya sekedar politik saja, ditunda sekian hari atau dimajukan. Urusannya adalah innamal a'malu binniyat. Kalau mereka niat jahat, Allah yang akan menghitung mereka. Kalau mereka niat untuk kebutuhan pribadi, karena saya hari Rebo itu mau safar, mau ada lawatan ke luar negeri, berarti kita tunda saja Idnya, atau kita majukan hari rayanya. Itu urusan dia sama Allah. Karena ketika di depan kaum muslimin mengatakan telah terlihat ruqyah di 3 tempat, di Jakarta, di sini dan di sini, itu yang zahir. Urusan hati, urusan Allah. Yang zahir yang kita ikuti. Maka ini adalah juga termasuk hikmah dari ahli sunnah wal jamaah, sehingga mereka selalu dalam keadaan bersama, dalam keadaan satu jamaah, dalam keadaan ukhuwah, satu, tidak berpecah belah. Wa yarawna jihad al-kafarah ma'ahum wa tawfiq was-salah, dan juga berpendapat untuk berjihad melawan orang-orang kafir bersama penguasa. Wa in kanu jawratan fajarah, walaupun penguasanya orang-orang jahat, orang-orang fajir, orang-orang yang jelek. Tapi kalau sudah memerintahkan untuk berjihad, berperang, maka semua kaum muslimin wajib berperang. Kalau sudah memerintahkan untuk mengangkat senjata untuk melawan musuhnya dari orang-orang kafir, maka diperintahkan untuk sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Yang namanya jihad tentunya melawan orang-orang kafir. Makanya Imam As-Sabuni mengatakan jihadul kafarah, melawan orang-orang kafir. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia dipenjara, ditangkap, disiksa, dipenjara. Tetapi ketika negara yang dipimpin oleh ahlul bid'ah tadi, yang menyiksa ahlus sunnah tadi, berperang melawan kafir Tartar, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diminta, bisakah kamu menggerakkan kaum muslimin untuk melawan, untuk jihad melawan mereka? Bisa. Keluar dari penjara untuk mengajarkan kepada mereka dan memberikan tahrir, memberikan semangat untuk jihad dengan ayat, dengan hadis, dengan dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan para mujahidin, Allah akan memberikan keutamaan bagi orang yang syahid. Diberi semangat oleh Ibnu Taimiyah sehingga kaum muslimin semuanya bergerak melawan orang-orang kafir. Setelah menang, tangkap kembali Ibnu Taimiyah, masuk lagi penjara. Loh, kenapa kok mau membela orang yang menangkapnya? Karena yang menangkap saya ini masih muslim, sedangkan mereka kafir. Tapi fajir, na'am, barran kana aw fajiran. Kan Rasulullah mengatakan, ma aqama fikumus shalah. Selama mereka masih menegakkan salat, maka mereka adalah muslimin. Inilah qanifidina azakumullah. Kalau saja kaum muslimin seluruhnya memegang prinsip-prinsip sunnah, niscaya akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sayangnya sebagian mereka mengambil jalannya khawarij, kaum reaksioner. Sebagian mereka menjalani jalannya ahlul bid'ah dari kalangan Rafidhah, yang juga sama dalam masalah penguasa, mereka juga pemberontak. Mu'tazilah juga sama dalam masalah penguasa, mereka pemberontak. Jadi Mu'tazilah, kemudian Khawarij dan Rafidhah dalam sikapnya terhadap penguasa yang zalim, mereka semuanya adalah para pemberontak. Demikianlah qanifidina azakumullah. Disebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berjihad bersama penguasa, walaupun penguasa dalam keadaan zalim. Wa du'a lahum wa yarawna ad-du'a lahum bil islah wat tawfiq was salah. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat
untuk mendoakan kebaikan kepada penguasa. Dengan hidayah, dengan taufik, dengan islah, perbaikan. Ini ciri khas bahkan disebutkan di dalam Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari bahwa cirinya Ahlus Sunnah adalah mendoakan kebaikan kepada penguasa. Semoga Allah memberikan hidayah kepada para penguasa. Semoga Allah memberi petunjuk mereka. Semoga Allah memperbaiki mereka. Semoga Allah membimbing mereka ke jalan yang benar. Doa-doa baik. Sedangkan ciri ahli bid'ah mendoakan penguasa dengan doa jelek. Semoga Allah menghancurkan mereka. Semoga Allah merendahkan mereka. Semoga Allah menghinakan mereka. Semoga dengan kejelekan-kejelekan. Ini ciri ahlul bidah. Juga kita katakan sekali lagi bahwa ini menunjukkan bijaksananya ahlus sunnah. Karena mereka mengikuti bimbingan Nabi. Dan sunnah Rasulullah adalah yang paling bijaksana. Bayangkan kalau doanya doa jelek. Semoga Allah menghinakan penguasa. Kalau penguasanya terhina, apa yang terjadi? Kalau wibawa pemerintah jatuh, apa yang terjadi? Kekacauan. Kekacauan di semua tempat. Dan yang tentunya yang terjadi adalah pembunuhan, perampokan, penjarahan dan segala macam. Karena pemerintah jatuh wibawanya dan direndahkan oleh rakyatnya. Justru kerusakan dan kerugiannya untuk rakyat. Itulah bodohnya ahlul bidah. Mendoakan dengan doa kejelekan. Kalau doa hidayah, ya Allah jadikanlah mereka mendapatkan petunjuk. Kalau Allah kabulkan, alhamdulillah, kebaikannya untuk seluruh rakyatnya. Makanya para ulama seperti Fudail bin Iyad mengatakan, kalau aku punya satu doa yang makbul, niscaya aku akan mendoakan penguasa. Jadi kalau saya punya satu doa yang akan dikabulkan, saya tidak berdoa untuk diri pribadi. Saya akan doakan penguasa dengan kebaikan. Ketika ditanya kenapa, dijawab, kalau aku berdoa untuk kebaikan diriku sendiri, ya cuma buat aku, tidak mengenai yang lain. Tapi kalau aku berdoa untuk penguasa, penguasa jadi baik dan baiklah seluruh rakyatnya. Dirinya pun kena kebaikan karena dipimpin oleh seorang yang baik. Maka demikian jauhnya pandangan ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah tidak memandangnya dengan hawa nafsu, tapi memandangnya dengan bimbingan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu ta'ala al-hidayah wal rahmah wal maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita seluruhnya, al-hakimin wal hukam wal mahfumin. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita seluruhnya, rakyatnya dan penguasanya, dan Allah berikan petunjuk kepada mereka seluruhnya ke dalam sunnah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.